Halo semuanya, ketemu lagi di channel Smart Internet People. Untuk perusahaan yang sedang mencari solusi kebutuhan server cloud, Anda bisa temukan di ZetaGrid. Di websitenya zetagrid.id, Anda bisa menemukan solusi cloud server di sana karena mereka adalah penyedia solusi cloud server yang tersertifikasi dari VMware langsung. Pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang seputar server pulsa dan bagaimana cara pembuatannya serta perhitungan biayanya jika kita mau membangun bisnis server pulsa. Banyak juga pertanyaan yang masuk ke sana di kolom komentar maupun langsung ke email menanyakan pernak-pernik dan lebih detail lagi tentang server pulsa. Di antaranya ada pertanyaan yang mencoba untuk bertanya, apakah lebih baik saya menggunakan server VPS atau cloud kalau mau pertama kali membangun bisnis server pulsa ini? Jadi si penanya ini dia mengesampingkan metode menggunakan modem yang dulu juga saya pernah bagikan di video sebelumnya untuk berbisnis server pulsa. Untuk itu saya pikir ada baiknya saya jelaskan lewat video ini supaya Anda dan juga yang lainnya lebih jelas lagi dan lebih punya gambaran lagi. Sebaiknya Anda ambil untuk servernya mau yang cloud atau yang VPS karena ini menyangkut biaya, menyangkut performance dan menyangkut juga pengembangan kedepannya dari sistem aplikasi Anda. Sekarang kita akan bahas dulu tentang VPS secara singkat aja karena mungkin Anda ada yang belum menonton video saya tentang perbedaan VPS, cloud, dedicated server dan sebagainya. Jadi di sini saya akan bahas secara sekilas saja. Semoga Anda punya gambarannya apa itu VPS dan apa itu cloud nantinya. VPS itu adalah satu singkatan dari Virtual Private Server di mana provider server itu telah membagi-bagi atau telah mengkafling-kaflingkan server sesuai dengan paket yang ditawarkannya kepada Anda, dan ini adalah paket yang siap untuk Anda sewa dan Anda bisa isi dengan aplikasi apapun terserah Anda. Ini kita kesampingkan dulu provider yang menawarkan solusi VPS cloud ya. Yang saya bicarakan ini adalah VPS ya saya bilang konvensional, VPS yang memang sudah pakemnya berdasarkan paket yang sudah ditentukan oleh provider. Seperti yang Anda lihat di situ ada paket 1 GB, 1 core, 2 GB RAM, ada juga yang 2 core, 4 GB RAM dan sebagainya. Jadi Anda nanti memilih paket mana yang Anda mau ambil. Per bulannya Anda bayar sekian, mungkin ditambah dengan pajak. Sekarang kita lihat untuk cloud server. Cloud server sebenarnya mirip-mirip, jadi kita bisa memilih-milih spesifikasinya mau seperti apa. Hanya aja bedanya dengan VPS yang konvensional yang tadi saya jelaskan di awal, itu bedanya cloud server adalah kita lebih bebas dalam memilih konfigurasi yang kita butuhkan. Kalau di VPS konvensional, kalau kita disodorkan paket 1 core prosesor dan 2 GB RAM atau memori, maka kita nggak bisa memilih misalnya 1 core vCPU-nya, prosesornya, dan 6 GB memori. Itu nggak bisa karena di paketnya VPS tadi nggak ada. Tapi kalau di cloud server, kita bisa memilih dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan. Jadi Anda bisa bebas menentukan berapa core prosesor yang dibutuhkan, berapa RAM yang dibutuhkan, dan juga berapa kapasitas hard disk yang dibutuhkan. Bahkan Anda bisa juga menentukan berapa besaran traffic atau bandwidth yang diperlukan untuk traffic website Anda. Di sini kita bisa lihat yang namanya cloud server memberikan keleluasaan jauh lebih fleksibel dibanding dengan VPS. Pertanyaannya, sesuai dengan si penanya tadi, mudah-mudahan Anda menonton video ini. Lebih mending ambil mana, VPS atau cloud? Kalau saya baru pertama kali membuat bisnis server pulsa ini.
Karena dua-duanya membutuhkan skill teknis di bidang IT, maka itu akan saya anggap sama. Jadi Anda tetap mau VPS ataupun mau cloud, Anda tetap harus setup itu semua, dua-duanya masing-masing ya, dengan setup web servernya, database-nya, dan sebagainya. Dan Anda juga harus setup security yang ada di server tersebut. Jadi dua-duanya sama ya. Ini jadi saya coba bikin sama lah. Yang membedakannya adalah tentang budget. So, kalau Anda memiliki budget, maka Anda bisa memilih cloud server sebagai server pertama Anda dalam membangun bisnis server pulsa. Tapi jika Anda memiliki budget, maka saya sarankan Anda menggunakan layanan dari VPS. Ya, dalam hal ini VPS yang konvensional ya. Saya tidak bicarakan VPS yang ada provider yang menawarkan cloud VPS atau VPS cloud ya, nama-namanya seperti itu. Itu di luar ya. Jadi ini VPS konvensional dan cloud server. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan dari Anda. Loh, kalau gitu ya udah saya pakai VPS aja. Ngapain saya mesti pakai cloud? Udah bayarnya mahal. Dan juga kalau VPS dapatkan server juga toh? Jawabannya tentu tidak sama. Jadi begini, saya coba kasih gambaran ya kepada Anda bagaimana ke depan nanti Anda bisa kembangkan infrastruktur server Anda saat bisnis Anda juga berkembang. Jika Anda menggunakan cloud server, maka Anda bisa mengembangkan servernya seperti ini. Untuk pertama kali Anda punya satu aplikasi server, app server. Lalu nanti jika bisnis Anda berkembang, maka Anda bisa memisahkan database dan app itu menjadi seperti ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama kali bisa jadi Anda hanya sewa satu server saja, baik di cloud maupun VPS ya. Nah, satu server itu biasanya pastinya Anda akan gunakan untuk application-nya juga dan untuk database-nya juga di satu server. Ini sebenarnya sangat tidak disarankan karena faktor security dan juga faktor performance. Bayangkan jika satu hacker berhasil masuk ke server Anda, dia berhasil jebol aplikasi Anda, maka kemungkinan besar dia juga berhasil menjebol namanya database Anda. Karena database dan aplikasi Anda berada di dalam satu rumah ibaratnya. Kalau dua seperti ini dipisah, maka jika ada hacker yang berhasil masuk ke app server Anda, belum tentu dia juga berhasil masuk ke database Anda karena app server dan database dipisahkan rumah. Dan untuk akses ke database server, Anda tidak perlu mengakses melalui IP public, sehingga server database ini nantinya dalam tanda kutip akan terisolir dari dunia internet karena hanya server Anda yang bisa mengakses database ini secara langsung. Dan ini lebih secure dibandingkan Anda membuka akses database server melalui IP public atau melalui internet. Hal tersebut yang sulit diimplementasikan dengan menggunakan VPS yang konvensional, sehingga untuk pengembangan selanjutnya Anda akan sedikit kesulitan jika Anda men-setup di awal menggunakan VPS. Dengan konfigurasi-konfigurasi yang nanti juga akan bisa dikembangkan, contohnya yang tadi saya sebutkan, itu memberikan Anda keleluasaan bagaimana mengatur infrastruktur server Anda dan bagaimana meningkatkan keamanan dari traffic data maupun isi dari database bisnis server pulsa Anda. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda yang menanyakan via email, dan semoga Anda semakin mantap untuk memutuskan memilih yang mana dengan menggunakan VPS yang konvensional ataupun yang menggunakan cloud server ini. Saya rasa cukup sekian, semoga ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam smart.